Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikan video ini, tayangan ini, hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Sagittarius dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, teman-teman. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Seven of Cups. 7 cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Sagittarius. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Oke, sebagai energi pembuka ya. 7 cangkir ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah harapan, keinginan, ya, impian. Ya, jadi memang secara manusiawi wajar dan aku rasa sesuatu hal yang yang biasa lah ya, ketika berharap adanya sebuah perubahan, ketika berharap ekonominya bisa meningkat ya, kemudian dijauhkan dari orang-orang yang toksik. Jadi ini memang yang selama ini mungkin kamu harapkan itu bisa terjadi di dalam kehidupan kamu, teman-teman. Ya, namun dengan kata lain memang yang namanya impian dan harapan ya harus diimbangi, harus dibarengi dengan apa ya namanya action, teman-teman, ataupun tindakan, kerja keras, ikhtiar, doa kamu semuanya. Agar apa? Ya agar balance dengan apa yang kamu harapkan. Karena ketika kamu tidak ada usaha dan ikhtiar, bagaimana impian kamu, harapan kamu itu bisa terwujud? Ya, contoh mungkin seperti itu. Oke. Nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya The Devil. Kita kembali lagi terhadap energi dari kartu pertama yang menggambarkan bagaimana kamu ya teman-teman selama ini memang banyak orang yang tidak suka terhadap kehidupan kamu. Selama ini banyak orang yang mungkin iri tengki terhadap kehidupan kamu dan bahkan ingin menghancurkan kehidupan kamu, teman-teman. Oke, dari kartu kedua ini memang cukup menggambarkan hal yang demikian. Ya, jadi mereka mengganggu, mengusik kamu bukan hanya dengan cara memfitnah, mengadu domba, tetapi memang mereka sudah menggunakan magic. Ya, ketika sudah ada magic yang dikirimkan oleh seseorang kepada kamu, tentu ini menjadi sebuah masalah-masalah yang cukup serius dan pastinya cukup rumit, teman-teman. Ya, kamu harus bisa menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik pula. Nah, oke. Kemudian, pada kartu yang ketiga, aku punya Seven of Swords. Ternyata, teman-teman, orang-orang yang selama ini ingin menghancurkan kehidupan kamu, ya jangan salah. Ternyata orang yang selama ini juga dekat dengan kamu. Artinya, ya mereka berada di dalam circle kehidupan kamu sendiri. Banyak yang bermuka dua, ya. Banyak yang bermanipulatif. Seolah-olah mereka itu adalah teman baik kamu, seolah-olah mereka adalah keluarga dekat kamu. Padahal ya mereka yang selama ini menjadi biang kerok beberapa kegagalan yang bisa jadi selama ini kamu dapatkan dan kamu rasakan. Oke. Kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Ten of Swords ya, ataupun 10 pedang. Sebagai energi penutup, teman-teman. 10 pedang ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya tentang bagaimana memang dapat aku akui, teman-teman, selama ini kehidupan kamu ya kalau dikatakan susah, sulit untuk bisa mencapai kebahagiaan ya seperti itulah. Selalu mengalami sebuah kegagalan. Namun bagi kamu yang sedang mengalami adanya ujian yang sangat begitu besar berat, teman-teman ya, kamu juga harus optimis sih sebenarnya. Jadi artinya tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang mustahil, teman-teman, ketika memang kamu terus mau berupaya dan berusaha. Oke, aku penasaran banget, teman-teman. Apakah memang kamu nanti bakal bisa mengalami kebangkitan ya? Karena kalau melihat dari energi ini, betapa berharapnya kamu adanya perubahan. Berarti kan memang selama ini
kehidupan kamu sudah benar-benar terpuruk banget. Mohon maaf ya, mungkin tidak semua sih. Oke, nah aku punya five of swords ya. Kamu harus terhindar terlebih dahulu dari mereka ini. Dengan cara apa, teman-teman? Ya, jangan mudah percaya dan jangan terlalu mudah dekat dengan seseorang, teman-teman. Apalagi menceritakan hal-hal yang mungkin sifatnya adalah pribadi, ya, sifatnya adalah hal-hal yang sangat sensitif. Tentu itu menjadi sebuah bumerang nanti yang ujung-ujungnya pada kamu, teman-teman. Nah, kemudian aku punya The Star. Ini yang mungkin selama ini kamu harapkan, teman-teman. Ya, dari kartu keenam ini sebagai energi penutup mengenai tentang peruntungan kamu. Aku rasa sih nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang mustahil kok. Karena dari kartu keenam ini cukup menggambarkan tentang bagaimana kehidupan kamu nanti bakal stabil meskipun memang uh, kamu masih sulit untuk bisa mencapai kebaikan, ya, keberhasilan. Tetapi ya tidak ada yang tidak mungkin kun fayakun, teman-teman. Semua energi positif nanti ada bersama kamu. Jadi caranya apa? Agar terhindar dari ini, ya. Ya, yang kemudian mungkin kamu harus lebih dekat dengan Tuhan masing-masing. Itu sangat penting. Ya niscaya dalam bagian ini bakal ada perubahan deh. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi finansial ekonomi ya, ataupun rezeki dari teman-teman Sagittarius dalam bagian ini. Bagaimana kondisi rezeki ataupun finansial ekonomi teman-teman Sagittarius dalam bagian ini? Ya, semoga juga keuangan kamu bagus ya, teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wow, aku punya King of Swords ya, ataupun Raja Pedang, teman-teman. Raja Pedang ini muncul hadir. Jadi untuk masalah keuangan yang aku lihat dari kartu pertama ini sebenarnya cukup positif. Kenapa? Ini kartu yang menggambarkan pada akhirnya kamu akan berhasil mencapai tujuan besar di dalam kehidupan kamu. Artinya kerja keras kamu, ikhtiar kamu, ya kemudian mungkin juga doa-doa kamu, teman-teman, itu pasti yang tidak pernah lupa ya, itu akhirnya akan berhasil dan kemudian kamu akan berhasil membuktikan, menunjukkan kepada orang-orang yang selama ini selalu saja memandang kamu sebelah mata. Jadi tidak ada yang tidak mungkin ketika memang ada perjuangan yang dilakukan. Oke. Kemudian pada kartu berikutnya aku punya Four of Swords ya. Ada 4 pedang, teman-teman. 4 pedang ini muncul hadir ya. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan ya, kalau dikatakan memang selama ini kehidupan kamu cukup sulit. Ya, sulit untuk bangkit, sulit untuk sukses, benar-benar untuk merasakan kehidupan keuangan yang lebih baik. Ya itu tadi teman-teman, memang penuh dengan perjuangan. Kita kembali lagi dari poin pertama. Begitu banyak orang yang tidak suka terhadap kehidupan kamu, iri dan dengki. Jadi dengan kata lain mereka lah yang selalu banyak ya mencoba untuk menghalang-halangi kamu, menutup jalan keresahan kamu, teman-teman. Tetapi, ya, kali ini bakal ada sebuah kehidupan baru. Aku punya Two of One soalnya. Jadi dua tongkat ini kartu yang menggambarkan, teman-teman, pada akhirnya keberhasilan akan kamu dapatkan, kamu peroleh dia sebuah kehidupan yang lebih baik. Paling tidak memang kondisi keuangan kamu bakal lebih stabil. Jadi untuk teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius yang lagi berjuang untuk memperoleh rezeki yang baik ya, teman-teman tetap optimis, tetap semangat ya. Aku yakin rezeki akan datang kepada kamu dalam pekan ini. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sudah berumah tangga. Bagaimana kehidupan rumah tangga teman-teman Sagittarius dalam pekan ini ya? Apakah kehidupan rumah tangga kamu berjalan dengan lancar? Ada hal-hal baik dan positif, teman-teman? Nah, aku punya Ace of Cups. Wow, istimewa. Ya. Kemudian aku punya The Tower dan kemudian aku punya Knight of Wands. Oke, kenapa aku katakan kartu pertama ini adalah kartu yang cukup istimewa? Karena ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah keberkahan. Ketika keberkahan sudah datang kepada kamu, itu artinya ada ikut campur tangan Tuhan yang cukup nyata di sini, teman-teman. Ketika Tuhan sudah ikut campur tangan, maka apa yang akan terjadi? Segala keterpurukan, ya, segala hal-hal yang mungkin cukup menyakitkan, segala hal-hal yang mungkin selama ini menjadi masalah problem terbesar di dalam kehidupan rumah tangga kamu itu akan selesai. Dari apa? Mungkin ekonomi, ya, keuangan, ya, teman-teman, kemudian mungkin masalah konflik dan hal-hal yang besar lain loh. Semuanya berpotensi akan selesai di sini. Maka bagi teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius, kamu harus berjuang, kamu harus optimis ya teman-teman. Aku yakin kebahagiaan di dalam rumah tangga kamu itu terbuka lebar, sudah terbuka lebar. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang berpacaran. Nah, bagaimana kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang sedang berpacaran dalam pekan ini ya? Oke.
Aku punya Six of Wands, King of Wands, dan aku punya Death, teman-teman. Melihat tentang bagaimana hubungan berpacaran kamu ya, teman-teman. Kalau dikatakan memang hubungan kamu sudah cukup lama, kalau dikatakan hubungan kamu selama ini begitu banyak tantangannya, ya begitu banyak ujiannya, ya seperti itu. Memang sih tidak dapat dipungkiri. Kalau dikatakan sebuah keegoisan, ya sama-sama egois sih sebenarnya, ya. Dan sebenarnya, ya semua itu dapat berjalan dengan baik ketika memang sudah saling mengenal satu dengan yang lain, teman-teman. Mengenai tentang kedekatan kamu ataupun hubungan berpacaran kamu yang aku lihat ke depan bakal lebih baik kok, ya. Jadi harus optimis, teman-teman. Hal-hal yang mungkin cukup menyakitkan kemarin akan segera dapat kamu lewati dengan baik dan sebuah kehidupan baru yang lebih positif ya, hubungan yang lebih berkomitmen mungkin seperti itu ya akan terjadi, teman-teman. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya. Kita akan melihat kondisi kehidupan asmara ya, teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Wow, aku punya The Magician, Four of Pentacles, dan aku punya King of Pentacles. Bagi kamu teman-teman yang mungkin memang sedang menanti, ya, kapan jodoh, kapan kamu akan bertemu dengan sosok orang yang akan menjadi pasangan hidupmu, aku melihat bakal ada sebuah keajaiban di sini, teman-teman. Kamu akan bertemu dengan sosok orang yang mungkin selama ini memang kamu inginkan, mungkin sesuai kriteria kamu lah ya. Mungkin dia mapan kehidupannya, mungkin dia tampan, baik, ya, cantik, dan lain sebagainya. Jadi memang sesuai dengan apa yang mungkin kamu harapkan selama ini, teman-teman. Ya, jadi nggak sia-sia artinya penantian kamu selama ini, ya. Mungkin ketika selama ini juga kamu selalu gagal dan selalu kecewa ketika menjalin sebuah hubungan asmara, pada akhirnya semesta akan segera mempertemukan kamu deh, ya. Jadi ini adalah sebuah kabar baik. Dan kemudian kabar baik berikutnya, sebuah keajaiban ini juga meliputi tentang adanya rezeki. Nah, bagi teman-teman Sagittarius yang menjadi tulang punggung keluarga, ada kabar baik banget untuk kamu. Ketika kamu berharap ada rezeki yang luas untuk kamu, rezeki yang berlimpah untuk kamu, maka di sini juga akan kamu dapatkan, ya. Amin ya. Oke, next. Poin terakhir kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang PDKT ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang. Nah, bagaimana hubungan ataupun kedekatan ya kamu dengan seseorang, teman-teman? Apakah energinya positif ataupun mungkin kebalikannya ya? Aku punya Ten of Wands. Ada 10 tongkat, kemudian aku punya Two of Swords ya, 2 pedang, dan aku punya Four of Cups, ada 4 cangkir. Oke. Jadi memang dari ketiga kartu ini teman-teman cukup menggambarkan ya bahwasannya ini ada pesan semesta untuk kamu, teman-teman. Pesan semesta untuk kamu adalah ketika kamu belum bersiap, ketika kamu mungkin masih ragu, ketika mungkin kamu nggak terlalu yakin, teman-teman, jangan terlalu memaksakan diri kamu untuk menjalin sebuah hubungan asmara dalam waktu dekat. Kenapa aku katakan demikian, teman-teman? Karena memang dari kartu pertama ini cukup menggambarkan tentang bagaimana sebenarnya dia itu hanya ingin manfaatin kamu doang, teman-teman. Nah, jadi ketika dia hanya ingin manfaatin kamu doang, tentu dong dari situasi dan kondisi ini teman-teman, ya ketika kamu bertindak mungkin secara gegabah ya dan tidak mengikuti intuisi, feeling dan firasat kamu teman-teman, bisa jadi ya keputusan yang kamu ambil untuk menjalin sebuah hubungan asmara dengan dia itu ya bakal berujung dengan sebuah kekecewaan. Jadi kali ini memang kamu harus lebih mengikuti intuisi kamu deh, teman-teman. Ya, itu sangat penting, aku rasa ya. Jadi memang secara garis besar kok melihat dari energinya ini cukup negatif. Jadi aku kudu hati-hati dan waspada ya. Oke, next. Kita akan lihat teman-teman 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan ya untuk teman-teman Sagittarius. 12 tanggal lahir berapa saja yang akan keluar pada kesempatan kali ini ya teman-teman. Oke, semoga tanggal lahir kamu yang keluar ya. Nah, aku punya tanggal 18, 27, tanggal 5, 15, 21, 24, 30, 28, 20, tanggal 10, tanggal 1, dan tanggal 6. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.